Jalannya pertandingan di babak pertama karena bedanya kualitas antara timnas nasional Indonesia dan Maladewa. Maladewa pun kayaknya sadar ya bahwa yang dihadapinya adalah timnas nasional Indonesia yang secara kemampuan dan kualitas itu di atas mereka. Yang menjadi kebanggaan gue yaitu tampil sangat on fire-nya Jan Schreven. Ini pemain ini adalah pemain striker predator ya. Untung dan beruntung sekali gitu ya kita punya Jan Schreven. Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Indonesia berhasil menang telak di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia menang 4-0 di laga perdananya melawan Maladewa. Dan seperti biasa gue akan analisa dan review jalannya pertandingan ini. Namun sebelumnya silakan like dulu, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke. Kita tergabung di grup F bersama Oman, Maladewa, dan Timor Leste. Artinya, hitung-hitungan di atas kertas, kita harusnya menjadi juara grup di klasemen akhir nanti. Ya, Maladewa sudah berhasil kita tumbangkan. Nanti di pertandingan kedua kita akan bermain dengan Timor Leste. Ya, kita wajib menabung gol dan jangan kebobolan ya. Karena nanti akan dihitung selisih golnya dengan Oman. Oman pun kan baru bermain satu kali melawan Timor Leste dan menang 3-0. Kita di pertandingan pertama melawan Maladewa sudah menang 4-0. Artinya kita punya selisih 1 gol dengan Oman. Nanti tinggal penentuannya kita melawan Oman. Kalau misalnya kita berhasil clean sheet ya tanpa kebobolan dan menang telak nanti di pertandingan melawan Timor Leste, kita nanti di pertandingan penentuan melawan Oman hanya butuh hasil seri saja. Tapi gue yakin ya Oman akan bisa kita lewati ya, masa iya kan. Argentina juga kan kemarin di ajang turnamen mini bisa kita kalahkan. Masa iya Oman yang kualitasnya ya di bawah Argentina tidak bisa kita kalahkan. Dan gue yakin timnas kita akan mengalahkan Oman. Nah, kalau misalnya nanti kita juara grup, artinya kita sudah mendapatkan tiket langsung menuju Piala Asia 2025 di kelompok umur 20 tahun. Kalau misalnya kita sampai gagal melawan Oman dan kita menjadi runner up di klasemen akhir nanti, maka yang dihitung adalah 5 runner up terbaik. Dan menurut gue jangan targetkan jadi runner up lah. Udah kita jadi juara grup saja agar langsung mendapatkan tiket menuju Piala Asia 2025. Dan jalannya pertandingan Indra Sapri ya di babak pertama itu menurunkan line up yang sangat begitu on fire ya. Yang mana formasi kita yaitu 3-4-3 ya atau 3-5-2 gitu ya. Itu sangat opsional sekali ya. Ketika terjadi sesuatu di lapangan maka pemain kita akan cepat berotasi. Lalu jalannya pertandingan di babak pertama karena bedanya kualitas antara timnas nasional Indonesia dan Maladewa. Maladewa pun kayaknya sadar ya bahwa yang dihadapinya adalah timnas nasional Indonesia yang secara kemampuan dan kualitas itu di atas mereka. Nah sehingga mereka pun gak punya opsi dan strategi bermain yang tetap ya. Mereka hanya kebingungan gitu ya yang gua lihat. Dan sepanjang 90 menit permainan mereka itu hanya full bertahan saja. Ya apalagi di babak pertama mereka gak bisa punya pola serangan yang terstruktur dan rapi gitu ya. Hanya satu ya yang berhasil mereka catatkan on target di babak pertama yaitu ketika memang situasinya counter attack dan bola menghampiri striker mereka dan striker itu langsung shoot dan berhasil ditepis dengan baik oleh penjaga gawang timnas nasional Indonesia. Nah, karena unggulnya kualitas timnas kita sebenarnya bermain cukup baik, tetapi ya hanya kurangnya sedikit yaitu tergesa-gesa, tidak sabar ya nampaknya pemain timnas kita itu bawaannya ingin cepat mencetak gol. Padahal ya tidak mudah ya meskipun Maladewa secara kualitas di bawah kita, tapi kan mereka punya man to man marking yang cukup kuat juga dan kerapatan dari lini bertahan mereka itu cukup baik sehingga ya kita itu gak punya peluang on target sampai dengan menit ke-30. Gak ada sama sekali ya. Bola serangan kita itu hanya sampai ke 1/3 pertahanan dari Maladewa. Ya, karena itu yang saya bilang tadi ya, mereka bermain parkir bis ya dengan mengandalkan man to man marking, apalagi Jan Schreven itu di 30 menit pertama nggak bisa berkutik apa-apa, ya selalu dijaga oleh 2-3 pemain dan pemain-pemain yang lainnya pun nggak bisa berbuat apa-apa karena ya ketatnya penjagaan dari pemain-pemain dari Maladewa. Alhasil kita hanya menguasai lini tengah di 30 menit pertama sehingga ya kita dapat peluang itu sudah mencapai menit ke-30 ya barulah kita mendapatkan peluang on target. Itu pun ya tendangannya tidak sengaja ditendang ke gawang, maksudnya ya
dari siapa gua lupa lagi itu ingin mengoper ke Jan Srepen, tetapi karena situasi lapangan yang licin juga sehingga bola itu langsung tergelincir dan mengenai mistar gawang. Sehingga di babak pertama kita gak punya peluang apa-apa, hanya tendangan-tendangan biasa aja, gak sempat membahayakan, tetapi Maladewa sempat mengancam ya lewat dari situasi counter attack yang nyaris saja dimanfaatkan oleh striker andalan mereka. Sehingga babak pertama selesai ya, skor 0-0 dan timnas kita sudah, meskipun 0-0 ini sudah levelnya sudah di atas angin karena mereka secara kepercayaan diri itu sudah terbangun. Nah, masuki babak kedua nampaknya Indra Sapri memahami ya, situasi yang terjadi di lapangan. Ya, dan kayaknya Indra Sapri menginstruksikan untuk banyak melakukan tendangan-tendangan spekulasi. Dan ternyata benar saja ya. Gol pertama dari Aditya yang dicetak lewat flashing cantik ke tiang jauh itu membuktikan bahwa instruksi Indra Sapri ini berhasil. Ya, timnas kita mampu unggul 1-0 di menit ke-50 setelah penjaga gawang yang bernama Yamin dari Maladewa ini gagal mengantisipasi flashing dari Aditya. Sehingga mereka harus kalah 1-0. Nah, dengan 1-0 ini ya, mereka nampaknya jatuh mentalnya ya, Maladewa. Sehingga hanya berselang 5 menit, gol kedua yaitu yang dicetak oleh Vigo Dennis itu tercipta. Ini ya, karena memang biasanya gitu ya, sebuah tim ketika memang lebih mengandalkan bermain bertahan, itu ketika kebobolan 1-0 itu biasanya akan mengikuti gol-gol yang lainnya. Dan ini yang terjadi semalam. Gol kedua hanya selisih 5 menit. Gol ketiga itu hanya selisih 3 menit yang dicetak oleh Tony. Ya, dan menuju gol Jan Sreven itu ada jangka waktu 10 menit. Artinya ya secara mental mereka sudah jatuh ya, karena memang ya itu tadi ya, Yamin pun yang tampil agresif penjaga gawang dari Maladewa di babak pertama ya, yang melakukan beberapa save menjelang di akhir penghujung babak pertama ya, hanya bisa terdiam kaku ketika memang menyaksikan gol-gol cantik dari pemain timnas nasional Indonesia. Yang menjadi kebanggaan gue yaitu tampil sangat on fire-nya Jan Sreven. Ini pemain ini adalah pemain striker predator ya. Untung dan beruntung sekali gitu ya kita punya Jan Sreven. Dan kemungkinan Jan Sreven ini sangat layak untuk langsung masuk ke timnas senior ya. Karena di timnas senior pun ini kita gak punya striker segacornya Jan Sreven. Ya, Rafael Struijk ya dalam beberapa pertandingan kemungkinan itu masih minim gol. Sedangkan kalau Jan Sreven bermain ya dengan kualitas yang berbeda dengan Rafael Struijk, ini akan menambah daya gedor dari timnas nasional Indonesia. Jan Sreven itu bisa segala hal. Bahkan ia tidak berdiam diri di posisi utamanya. Terkadang ia ada di kiri, ada di kanan, ya. Lalu ia pun melakukan penetrasi ke kotak penalti sehingga membuka ruang-ruang ya untuk pemain timnas kita, sehingga adanya ruang otomatis ada peluang di sana. Dan itu yang dilakukan oleh Jan Sreven dalam pertandingan semalam. Dan masih ingat gua ketika Piala Indonesia U19 ya pernah juara AFF di bulan-bulan kemarin. Tidak lain tidak bukan ada peran besar Jan Sreven di dalamnya. Dan di pertandingan ini pun seperti itu. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Ini yang kita butuhkan adalah striker predator yang haus gol, yang paham cara bagaimana membogar pertahanan lawan, yang paham bagaimana caranya bergerak ketika dirinya tidak bisa berkutik karena terus dijaga ya. Dan sosok ini ada di Jan Sreven. Dan nanti kita nantikan debutnya ya di Piala Asia akan seperti apa, karena ini akan menjadi Piala Asia pertamanya, karena Jan Sreven di Piala Asia kemarin itu belum kelihatan. Dan nanti di Piala Asia 2025 kalau timnas Indonesia berhasil lolos, maka Jan Sreven akan tampil di sana. Dan kita nantikan juga kiprahnya di timnas senior yang menurut gua Jan Sreven layak sekali masuk timnas senior dan menggantikan Rafael Struijk yang ya sampai saat ini performanya masih down. Itu ya nanti tanggal 27 gitu ya, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste, dan lalu di pertandingan terakhir tanggal 29 akan berhadapan dengan Oman. Nah, itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi video selanjutnya. Gue Jepi Story. Salam sepak bola.